Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Alemaudia dari kelas 8A absen 34. Di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan resensi hasil karya fiksi yang berjudul Tentang Kamu. Buku yang berjudul Tentang Kamu ini merupakan cetakan kelima dari karya Terelie pada tahun 2016 bulan Desember. Penerbit dari buku ini merupakan Republika Penerbit, dan tebal halaman dari buku ini adalah 524 halaman. Tokoh utama dari cerita fiksi ini yang pertama yaitu Zaman Zulkarnain, Sri Ningsih, ibu dan ayah Rajendra Khan, dan yang terakhir adalah Tanya. Cerita ini berawal dari panggilan Sir Timson yang merupakan senior di firma hukum Thomson dan Co. kepada Zaman Zulkarnain. Zaman diberikan kesempatan untuk mengisi kursi lawyer senior, namun dengan syarat ia dapat menyelesaikan pembagian warisan sebesar 19 triliun rupiah. Nilai tersebut nyaris menyaingi kekayaan Ratu Inggris. Harta itu tersimpan dalam 1% kepemilikan saham di salah satu perusahaan toiletries dunia. Pemilik warisan tersebut merupakan orang Indonesia berpaspor Inggris bernama Sri Ningsih, yang meninggal di salah satu panti jompo di Paris dan tidak ada data mengenai ahli warisnya. Dengan petunjuk dari buku harian Sri Ningsih yang didapat dari Madam Aimi, yang merupakan pengurus panti jompo di mana Sri Ningsih meninggal, Zaman mulai menelusuri kehidupan Sri Ningsih. Perjalanan Zaman dimulai dengan mendatangi tempat di mana Sri Ningsih dilahirkan, yaitu di Pulau Bungin. Ia menemui tetua di pulau itu yang menceritakan masa kecil Sri Ningsih, mulai dari ditinggal mati ibunya ketika melahirkan dirinya, hingga ayahnya yang bernama Nugroho menikah lagi dan memiliki satu anak yang bernama Tilamuta. Pada suatu waktu, ayah Sri pergi melaut dan tak pernah kembali lagi. Sejak saat itu, ibu tiri Sri memperlakukan Sri dengan tidak manusiawi, seperti memukul atau bahkan tidak memberinya makanan. Musibah lain pun datang. Rumah Sri terbakar dan menyebabkan ibu tiri Sri meninggal. Akhirnya, Sri dan adiknya Tilamuta tinggal di sebuah pondok pesantren di Surakarta. Zaman melanjutkan pergi ke pondok pesantren, di mana Sri dan Tilamuta pindah setelah rumah mereka kebakaran. Di Pulau Bungin, Zaman berkenalan dengan Ibu Nur Aini yang menceritakan masa remaja Sri. Persahabatan yang hancur karena keirian hingga tentang pesantren yang diserang kelompok PKI yang menewaskan Tilamuta. Sri menjadi dilematis karena harus memilih kebenaran atau persahabatan. Zaman pergi ke Jakarta untuk mencari sisa-sisa kehidupan Sri dengan petunjuk dari Ibu Nur Aini. Sang ibu memberikan surat-surat yang pernah dikirim Sri. Dari surat tersebut, Zaman mengungkap kehidupan Sri di Jakarta, mulai bekerja sebagai pedagang kaki lima dengan gerobak, membuka rental mobil, namun sempat bangkrut hingga menjadi sopir bis, pekerja pabrik, hingga puncaknya membuka pabrik sabun sendiri dengan merek Rahayu. Semuanya ia lakukan di Jakarta hingga akhirnya ia memutuskan pergi ke London dengan meninggalkan pabriknya, pergi melupakan semuanya. Kembali ke London. Ingatan Zaman teringat foto Sri yang ada di kamar Sri di panti jompo. Di dalam foto itu, Sri berdiri di depan bus dengan nomor rut 16. Pencarian tersebut mengantarkan Zaman bertemu Lucy yang menuntunnya mengunjungi kawasan Little India di London. Ia bertemu dengan Rajendra Khan, pemilik kios makanan halal yang setiap hari dikunjungi Zaman. Kemudian ia menelusuri kehidupan Sri tentang keluarga angkat Sri, supir bus rut 16, dan selain itu, ia menemukan fakta baru tentang kisah cinta Sri dan Hakan Karim, lalu kepergian anak Sri dan Hakan, hingga semua musibah yang dihadapi Sri dan yang membuatnya kabur ke Paris. Tidak ada keluarga yang dapat ditelusuri jejaknya. Harapan terakhirnya ialah menemukan surat warisan. Masalah mulai datang dari firma hukum
A dan Z Law yang mengajak Thompson dan CO untuk bernegosiasi dengan membawa wanita yang mengaku mertua dan istri dari Tilamuta. Insting zaman mengatakan ada yang tidak beres hingga ia mencari surat wasiat tersebut. Kelebihan dari buku fiksi ini mencakup dalam pemilihan kata dan susunan kata yang dapat membuat pembaca hanyut dalam alur cerita. Dan banyak juga amanat-amanat yang tersurat dan tersirat dalam buku fiksi ini. Namun, kekurangan dalam buku fiksi ini, pandangan pertama pembaca ketika melihat sinopsis dengan isinya akan sangat berbeda. Di tengah novel, ceritanya sedikit membuat pembaca merasa bosan karena alurnya yang terbelit-belit. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya Rizky Amelia mengucapkan terima kasih dan selamat jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.